Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih sempat hadir untuk melakukan diskusi. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita masuk ke diskusi, perkenalkan nama saya Sasmita selaku moderator. Dan adapun untuk pembagian soalnya, pada soal nomor pertama dikerjakan oleh Saudari Husnul, kemudian soal nomor 2 itu dikerjakan oleh saya sendiri, atau Sasmita, kemudian soal nomor 3 dikerjakan oleh Saudari Nurfadillah, soal nomor 4 dikerjakan oleh Putri Fahrina Maharani, kemudian soal nomor 5 dikerjakan oleh Bese Nurul Asma, kemudian soal nomor 6 dikerjakan oleh Cahyani. Kemudian soal nomor 7 dikerjakan oleh Farah Azahra. Soal nomor 8 dikerjakan oleh Husnul dan Sasmita. Kemudian soal nomor 9 dikerjakan oleh Nur Fadillah dan Putri Fahrina Maharani. Kemudian soal nomor 10 Bese Nurul Asma dan Cahyani Musdali Syarifuddin. Kemudian soal nomor 11 dikerjakan oleh Saudari Farah Azahra, Husnul, Sasmita, dan Nur Fadillah. Kemudian soal yang terakhir dikerjakan oleh Saudari Bese Cahyani dan Putri Fahrina Maharani. Nah, lanjut untuk pembagian slide-nya sendiri, yaitu pada slide pertama akan dijelaskan oleh Saudari Husnul Fatimah, yaitu slide nomor 1 sampai 4. Kemudian akan dilanjut oleh Saudari Nur Fadillah, slide 5 dan sampai 7, kemudian dilanjut oleh Putri Fahrina Maharani dari slide 8 sampai slide 9, kemudian Cahyani Musdali Syarifuddin slide 10 sampai 11, kemudian yang terakhir ditutup oleh Saudari Farah Azahra slide 12. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Saudari Husnul Fatimah untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Langsung saja, yang pertama, mengapa perusahaan harus menyajikan terpisah antara piutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan piutang usaha pihak ketiga di dalam laporan keuangan? Nah, karena adanya hubungan istimewa dikhawatirkan terjadinya praktek transfer pricing, sehingga apabila terjadi utang piutang antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, piutang harus disajikan dalam akun rekening tersendiri dan transaksi diperhitungkan berdasarkan harga wajar. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan wesel tagih? Piutang wesel atau yang dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai promissory notes receivable adalah sebuah aset piutang bagi sebuah perusahaan yang memiliki hak untuk menerima sejumlah pembayaran seperti yang tertera dalam dokumen atau wesel dari perusahaan lain yang belum memiliki ketersediaan uang kas saat melakukan transaksi. Yang ketiga, bagaimana penyajian piutang dalam laporan keuangan? Penyajian jumlah piutang dalam laporan keuangan harus mencerminkan suatu jumlah yang dapat direalisasi dalam bentuk kas. Artinya, bila ada piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, namun kecil kemungkinan dapat ditagih, piutang ini harus dikeluarkan dari total piutang. Piutang tak tertagih biasanya terjadi karena satu atau lain hal. Oleh karena itu, piutang yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah piutang dikurangi dengan kemungkinan tidak tertagihnya sebagian dari piutang yang ada. Selanjutnya nomor 4, mengapa dalam akuntansi diperbolehkan dibentuknya penyisihan atau cadangan piutang tak tertagih? Dalam akuntansi diperbolehkan dibentuknya penyisihan piutang tak tertagih karena berbeda dengan peraturan perpajakan yang lebih menekankan pada keadaan senyatanya dan bukan bersifat antisipatif dengan penyisihan tersebut. Dalam akuntansi komersial, hal ini dianggap lazim terhadap piutang yang diragukan tingkat kolektibilitasnya sehingga perusahaan dapat menghapus dan membebankannya pada cadangan yang dimaksudkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nur Fadillah untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Minta maaf sebelumnya karena tidak bisa on cam karena tidak stabil jaringanku. Jadi langsung saja soal nomor 5, yaitu biaya piutang tak tertagih. Tidak diperbolehkan memengaruhi penghasilan bruto, tetapi sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf K yang ditentukan syarat-syarat dari penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, pertanyaannya itu sebutkan syarat-syarat tersebut. Jadi syarat-syaratnya yaitu yang pertama telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, telah diserahkan perkara-perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintahan yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembubaran piutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau lebih dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Yang terakhir yaitu syarat sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih atau debitur kecil. Next. Nomor 6, soal nomor 6 yaitu dalam pasal 6 ayat 1 huruf C diatur mengenai biaya atau pengeluaran yang tidak diperbolehkan pajak. Salah satunya adalah biaya pengisian piutang yang tertagih. Sebutkan syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat ketentuan perpajakan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 huruf C yaitu yang pertama, usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau biasa disebut sebagai BPJS. Yang ketiga, cadangan penjamin untuk lembaga penjamin simpanan. Yang keempat, cadangan biaya reklamasi atau untuk usaha pertambangan. Yang kelima yaitu cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Dan yang terakhir, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri. Next. Soal nomor 7 yaitu PT Alfonso bergerak di bidang perdagangan umum. Bulan Oktober menjual barang dagangan sebanyak 23.100.000 yang merupakan termasuk PPN secara kredit. Buatlah jurnal penjualan dengan harga jual sebanyak 25 juta bila A perusahaan non PKP dan B perusahaan PKP. Diketahui penjualan sebanyak 23.100.000 termasuk PPN, di mana PPN-nya itu sebanyak 10% dan harga pokok penjualan sebanyak 25 juta. Yang sedangkan yang ditanyakan yaitu jurnal penjualan non PKP dan jurnal penjualan PKP. Penyelesaiannya yang pertama jurnal penjualan perusahaan non PKP, di mana pada jurnal ini mempunyai dua sistem, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Yang pertama sistem perpetual. Jurnalnya yaitu terjadi pada bulan Oktober, di mana piutang usaha pada penjualan, di mana piutang usaha berada pada sisi debit sebanyak 21 juta dan penjualan berada pada sisi kredit sebanyak 21 juta. Nah, untuk mengetahui jumlah dari piutang usaha dan penjualannya ini yaitu di mana 100 dibagi dengan 110 lalu dikalikan 23.100.000 dan hasilnya sebanyak 21 juta. Selanjutnya itu harga pokok penjualan pada persediaan, di mana mungkin operator masih di slide sebelumnya ya. Harga pokok penjualan pada persediaan, di mana harga pokok penjualan sebanyak 25 juta dan persediaan sebanyak 25 juta. Sistem yang kedua yaitu sistem periodik, di mana pada jurnal ini terjadi pada bulan Oktober, yaitu piutang usaha pada penjualan, di mana piutang usaha berada pada sisi debit sebanyak 21 juta, dan penjualan berada pada sisi kredit sebanyak 21 juta. Next. Yang kedua yaitu jurnal penjualan perusahaan PKP. Seperti slide sebelumnya, pada jurnal ini membutuhkan dua sistem, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik, di mana sistem perpetual terjadi pada bulan Oktober, yaitu piutang usaha pada pajak keluaran dan pajak dan penjualan, di mana piutang usaha berada pada sisi debit sebanyak 23.100.000, pajak keluaran berada pada sisi kredit sebanyak 2.100.000 dan penjualan berada pada sisi kredit sebanyak 21.100.000. Nah, untuk mendapatkan pajak keluaran sebanyak 2.100.000, maka 23.100.000 dikurang dengan 21 juta, maka hasilnya 2.100.000. Selanjutnya itu harga pokok penjualan pada persediaan, di mana harga pokok penjualan berada pada sisi debit sebanyak 25 juta dan persediaan berada pada sisi kredit sebanyak 25 juta. Sistem selanjutnya itu sistem periodik. Jurnalnya terjadi pada bulan Oktober, di mana piutang usaha berada pada sisi debit sebanyak 23.100.000, pajak keluaran berada pada sisi kredit sebanyak 2.100.000 dan penjualan berada pada sisi kredit sebanyak 21 juta. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Putri Fahrina Maharani untuk membacakan hasil diskusinya.
Baik, langsung saja. Nomor 8 yaitu PT Anugrah adalah produsen makanan kaleng yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Perusahaan menjual makanan kaleng senilai 30 juta kepada PT Budi yang juga PKP sebesar 20 juta. Kepada PT Cika yang tidak PKP sebesar 10 juta. Kepada Saudari Dandi yang tidak memiliki NPWP. Harga belum termasuk PPN. Buatlah jurnal untuk masing-masing transaksi di atas dan PT Anugrah, PT Budi, PT Cika, dan PT Saudara Dandi. Baik, di sini kita ketahui barang yang dijual pada PT Budi itu sebesar 30 juta. Barang yang dijual PT Cika sebesar 20 juta dan barang yang dijual pada PT Dandi sebesar 10 juta. Dan PPN-nya yaitu sebesar 10%. Ditanya di sini, buatlah jurnal untuk masing-masing transaksi di atas dari PT Anugrah, PT Budi, PT Cika, dan dan Saudara Dandi. Next. Jurnal PT Anugrah atas penjualan barang pada PT Budi, yaitu keterangannya piutang usaha pada PPN keluaran dan penjualan. Piutang usaha berada pada debit sebesar 33 juta. PPN keluaran berada pada kredit sebesar 3 juta dan penjualan berada pada kredit sebesar 30 juta. Jurnal selanjutnya itu PT Budi atas pembelian barang pada PT Anugrah. Keterangannya itu pembelian pada PPN masukan pada utang usaha. Pembelian berada pada debit sebesar 30 juta. PPN masukan berada pada debit sebesar 3 juta dan di utang usaha berada pada kredit sebesar 33 juta. Next. Jurnal PT Anugrah atas penjualan barang pada PT Cika. Keterangannya itu piutang usaha pada PPN keluaran dan penjualan. Piutang usaha berada pada debit sebesar 22 juta. PPN keluaran berada pada kredit sebesar 2 juta dan penjualan berada pada kredit sebesar 20 juta. PT Cika atas pembelian barang pada PT Anugrah yaitu jurnalnya pembelian PPN masukan pada utang usaha. Pembelian pada debit sebesar 20 juta, PPN masukan pada debit sebesar 2 juta, utang usaha berada pada kredit sebesar 22 juta. Next. Jurnal PT Anugrah atas penjualan barang pada Saudara Dandi. Keterangannya itu piutang usaha pada PPN pengeluaran penjualan. Piutang usaha pada debit sebesar PPN keluaran berada pada kredit sebesar 1 juta dan penjualan berada pada kredit sebesar 10 juta. Jurnal Saudara Dandi atas pembelian barang pada PT Anugrah, yaitu keterangannya pembelian PPN masukan pada utang usaha. Keterangannya itu pembelian berada pada debit sebesar 10 juta, PPN masukan berada pada debit sebesar 1 juta, dan utang usaha berada pada kredit sebesar 11 juta. Next. Selanjutnya itu nomor 9. Jelaskan aspek peraturan perpajakan yang menjadi dasar untuk mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang perusahaan pada akhir tahun 2011 dibentuk cadangan piutang tidak tertagih sebesar 25 juta. Ketentuan perpajakan tidak memperkenankan pembentukan cadangan penghapusan tersebut. Ketentuan perpajakan lebih melihat realitas dan memperlakukan metode penghapusan langsung. Adapun cara-cara penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih menurut Undang-Undang PPh nomor 36 pasal 6 ayat 1 huruf H adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua yaitu wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga yaitu diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antar kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapus untuk jumlah utang tertentu. Yang keempat yaitu syarat sebagaimana disebut pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang yang tidak tertagih debitur sekecil bagaimanapun dimaksud dalam pasal 4 ayat 1
huruf K yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Utang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang wajib pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir. Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, melainkan juga penerbitan internasional asosiasi dan sejenisnya. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Cahyanus Dalita Syarifudin untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator, yaitu nomor 10. PT Dion Leasing yang bergerak dalam bidang industri sewa guna usaha dengan hak opsi pada tahun 2011 bermaksud untuk membentuk dana cadangan piutang yang tak tertagih. Saldo awal piutang sebesar 500 juta dan saldo akhir piutang sebesar 750 juta. Berapakah maksimal dana cadangan piutang tak tertagih yang dapat dibentuk oleh PT Dion Leasing untuk tahun pajak 2011. Diketahui saldo awal piutang sebesar 500 juta rupiah dan saldo akhir piutang sebesar 750 juta rupiah. Yang ditanyakan yaitu maksimal dana cadangan piutang tak tertagih. Penyelesaiannya yaitu berdasarkan PMK nomor 81 tahun 2009 pasal 8 ayat 1 bahwa besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan sewa guna dengan hak opsi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 huruf A angka 3 ditetapkan paling tinggi sebesar 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Jadi maksimal dana cadangan piutang tak tertagih itu rumusnya yaitu piutang rata-rata dikali 2,5%. Yaitu rumus saldo awal tambah saldo akhir piutang dibagi 2 terus dikali 2,5%. Cara perhitungannya itu saldo awalnya sebesar 500 juta ditambah saldo akhir piutang sebesar 750 juta terus dibagi 2 lalu dikalikan sebesar 2,5%. Yaitu sebesar 625 juta dikali 2,5% hasilnya sebesar 15.625.000 rupiah. Selanjutnya nomor 11. PT Noel mempunyai saldo piutang usaha dan dana cadangan piutang tidak tertagih sebesar 231 juta rupiah dan sebesar 27 juta 500 rupiah. Kartu piutang usaha setiap pelanggan tahun 2012 adalah sebagai berikut. Kartu piutang usaha yang pertama itu dari PT Apple. Ini adalah transaksinya. Yang kedua itu dari PT Cherry. Ini transaksinya. Dan yang ketiga itu PT Cappuccino. Ini transaksinya. PT Expresso, dan PT Monica, dan PT Queen. Kemudian, memiliki syarat kredit adalah memiliki termin 5/10 dan N/60, yang dimana memiliki arti N/60 itu berarti waktu bayar harus terjadi dalam 60 hari setelah serah terima barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Kemudian yang 5/10 itu artinya jika pembayaran terjadi sebelum 5 hari tersebut dari waktu serah terima maka akan ada potongan sebesar 5%. Kemudian persentase atas estimasi piutang tak tertagih berdasarkan golongan umur adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel kolom umur piutang beserta presentasinya. Yang pertama belum jatuh tempo sebesar 5%, kemudian 1 sampai 30 hari sebesar 15%, 31 hari sampai 60 hari sebesar 25%, 61 hari sampai 90 hari 35%, dan 90 hari lebih itu sebesar 45%. Kemudian pertanyaannya itu Anda diminta untuk membuat skedul umum piutang usaha untuk PT Noel per tanggal 31 Desember 2012 dan jurnal yang diperlukan. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, ini adalah kolomnya. Yang pertama itu PT Apple sebesar saldo piutang 60 juta.
lewat jatuh temponya itu 1 sampai 30 hari sebesar 60 juta. Kemudian yang kedua PT Ceris saldo piutangnya sebesar 40 juta lewat jatuh temponya lebih dari 90 hari sebesar 40 juta. Kemudian PT Cappuccino sebesar 20 juta saldo piutangnya lewat jatuh temponya 61 hari sampai 90 hari sebesar 20 juta. Yang keempat PT Expresso 82 juta lewat jatuh temponya 1 sampai 30 hari sebesar 82 juta. Kemudian yang kelima PT Monica sebesar 15 juta lewat jatuh temponya sebesar 1 sampai 30 hari sebesar 15 juta. Dan yang terakhir PT Queen sebesar 14 juta lewat jatuh temponya sebesar 1 sampai 30 hari 14 juta. Jadi total saldo piutang keseluruhan sebesar 231 juta. Kemudian di kolom lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari sebesar 171 juta. Di kolom 61 sampai 90 hari sebesar 20 juta dan kemudian lebih dari 90 hari sebesar 40 juta. Di kolom tersebut memiliki persentase masing-masing belum jatuh tempo 5%, 1 sampai 30 hari 15%, lewat 31 sampai 60 hari 25%, 61 hari sampai 90 hari 35%, dan lebih dari 90 hari sebesar 45%. Yang dimana total penyisihannya itu lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari sebesar 25.650.000. Kemudian yang di kolom 61 hari sampai 90 hari sebesar 7%, dan kolom lebih dari 90 hari sebesar 18 juta. Kemudian total dari ketiga kolom tersebut sebesar 50.650.000 rupiah. Yaitu jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2012. Yang pertama itu beban kerugian piutang dagang pada cadangan kerugian piutang dagang sebesar 23.150.000 pada masing-masing kolom tersebut debit dan kredit. Kemudian yang kedua itu cadangan kerugian dagang pada piutang usaha sebesar 50.650.000 pada masing-masing debit dan kredit. Itulah tadi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk soal yang terakhir saya persilahkan kepada Saudari Farah Ashara untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan nomor 12. Sebuah perusahaan asuransi kerugian PT Multi Asuransi Raya secara komersial di akhir tahun 2010 membentuk cadangan klaim asuransi sebesar 45 miliar. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, klaim yang sudah selesai diproses, besarnya kerugian serta klaim yang akan dibayarkan telah dihitung dan disetujui oleh kedua belah pihak. Tetapi belum dilakukan pembayaran adalah sebesar 15 miliar. Kemudian yang kedua, klaim yang belum selesai diproses atau sudah dilaporkan oleh tertanggung, tetapi jumlah klaimnya masih dalam proses sebesar 25 miliar. Kemudian yang ketiga, klaim yang berhubungan dengan adanya peristiwa yang telah terjadi dan telah diumumkan di media elektronik dan massa, namun belum dilaporkan oleh tertanggung sebesar 5 miliar. Berapakah cadangan klaim asuransi yang dapat dijadikan biaya pada tahun 2010? Next. PMK 81 atau PMK 03 2009 mengatur cadangan yang dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Pasal 13 ayat 1, yaitu besarnya cadangan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf B, angka 1, adalah sebesar 100% dari jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar dan diklaim yang sudah dilaporkan dan sedang dalam proses. Tetapi tidak termasuk klaim yang belum dilaporkan. Berdasarkan ketentuan di atas, maka perusahaan asuransi kerugian tersebut secara fiskal dapat membebankan cadangan klaim sebagai biaya dalam tahun pajak 2010 sebesar 40 miliar, yaitu yang pertama, klaim yang selesai diproses tapi belum dibayar sebesar 15 miliar, kemudian klaim yang selesai diproses tapi sudah dilaporkan sebesar 25 miliar, kemudian totalnya yaitu 40 miliar. Next. Sedangkan jumlah sebesar 5 miliar tidak dapat dibentuk cadangan klaimnya, dikarenakan kemungkinan akan diajukan tetapi belum dilaporkan oleh tertanggung atau disebut IBNR, Include But Not Report. Dengan demikian, walaupun perusahaan asuransi sudah mengetahui adanya peristiwa yang akan menimbulkan klaim, akan tetapi tertanggung belum melaporkan adanya peristiwa tersebut, belum dapat dibentuk cadangan klaim. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu tadi hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.